Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari kondisi kesehatan Rizik Syihab menurun selama ditahan polisi. Jadi sumber saya dari YouTube. Dan pada waktu Rizik Syihab pada waktu mau sholat subuh, di mana dia dikawal oleh para laskar Forum Pembela Islam, dan tepatnya di kilometer 50 jalan tol, menembak polisi, kemudian polisi menembak 6 orang laskar Forum Pembela Islam hingga mati. Kemudian beberapa hari kemudian Rizik Syihab ditangkap dan ditahan polisi sampai sekarang. Selama Rizik Syihab ditahan polisi, kondisi kesehatannya menurun. Katanya sulit bernapas sampai dikasih bantuan oksigen. Dan sudah dibawa ke rumah sakit umum di bawah pengawasan polisi. Dan memang Rizik Syihab ini selama di dalam tahanan ya turun daripada kesehatan yang wajar-wajar saja. Karena tentu kondisi penjara itu sudah berbeda dengan kondisi rumahnya sendiri. Di rumahnya dia pakai AC, bersih, dan lain sebagainya. Ini di dalam tahanan, tentu sangat berbeda kondisinya. Ditambah lagi pikirannya mungkin bertambah berat, apalagi di Petamburan sudah diratakan, dan juga Forum Pembela Islam tersebut sudah dibubarkan, dan itu bertumpuklah masalah di dalam dirinya. Yang paling berat lagi, di mana rekening Forum Pembela Islam ini sudah diblokir oleh BPKP, sehingga nanti semua hartanya sudah diblokir, sehingga nanti dia bisa jatuh miskin. Inilah membuat dia mungkin kondisi kesehatannya sangat menurun, karena di samping kondisi situasinya, terutama kondisi pikirannya itu yang sudah terlalu berat, sampai dia merasa, tentu dia merasa sakit sekali lah ya, dengan kejadian-kejadian yang dialaminya selama ini. Dia ditangkap, ditahan, kemudian di mana Megabendung diratakan bersama polisi, dan juga rekeningnya dibekukan BPKP, dan juga ditambah lagi dia itu Forum Pembela Islam ini sudah dibubarkan sebagai organisasi masyarakat terlarang, sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi, sehingga dia tambah pusing lah, bertambah-tambah pusing, sehingga kondisi kesehatannya menurun. Hal itu menurut saya wajar, menurun kesehatan. Yang jadi masalah yang kita lihat sekarang, selama Rizik Syihab sakit dan diopname di rumah sakit umum dalam kondisi tahanan polisi. Jadi selama Rizik Syihab ini diopname di rumah sakit umum, dia di dalam posisi ditahan, dan tahanannya itu tidak dikurangi nanti dalam putusan hakim. Ini namanya pembantaran. Pembantaran itu adalah seseorang sedang sakit berada di rumah sakit. Selama berada di rumah sakit, dia ditahan. Posisinya ditahan dan tidak boleh kemana-mana, yang dikawal sama polisi. Dan nanti setelah dia sampai 1 tahun dia di rumah sakit, nanti dia setelah diputus hakim umpamanya 1 tahun, dia tidak dikurangi tahanannya, itu tetap 1 tahun. Kalau tetap 1 tahun, karena tidak dikurangi, karena dia pembantaran. Ini maksudnya kenapa dilakukan pembantaran? Ini nanti untuk menjaga niat-niat jahat daripada si pelaku kejahatan tersebut. Pura-pura dia sakit sampai bertahun-tahun. Nanti kalau dihitung kan orang nanti merasa sakit aja semua. Padahal dia selama di rumah sakit nanti dihitung. Makanya dia menguntungkan tersangka ini. Makanya untuk mengatasi hal tersebut, maka semua tersangka yang diobati di rumah sakit umum, semua tidak, walaupun dalam posisi ditahan dan selama di rumah sakit tersebut, dia tidak dihitung tahanannya. Jadi nanti dalam putusan hakim tidak dikurangi hukumannya tersebut. Karena itu tahanan pembantaran. Kemudian ada juga tahanan sementara.
tahanan sementara ini adalah selama proses penyidikan di polisi, di kejaksaan, dan di proses persidangan, selama belum diputus oleh hakim, namanya disebut tahanan sementara. Ini namanya tahanan sementara, bisa saja 6 bulan sampai 1 tahun, sampai perkaranya selesai. Baru ada perkara ketiga, ya kalau hakim sudah menjatuhkan hukumannya, umpamanya 5 tahun, 1 tahun, nah yang disebut dia hukuman penjara. Setelah hakim menjatuhkan hukuman itu yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, maka status tersangka itu terdakwa berubah menjadi narapidana. Kalau dia sudah narapidana, tinggal menjalani hukuman di penjara sesuai putusan hakim setelah dikurangi dalam proses tahanan sementaranya. Kalau putusan hakim itu, kalau tahanan sementara itu dalam proses sidang, kalau nanti selama dia ditahan di dalam proses sidang, itu nanti dikurangi dalam putusan hakim. Umpamanya putusan hakim, umpamanya dia tahanan dalam proses sidang 1 tahun. Kemudian putusan hakim 3 tahun. Maka dia hanya dikurangi tahanannya 1 tahun. Sehingga dia tinggal menjalani 2 tahun lagi. Itulah sifatnya hukum tersebut. Jadi yang saya lihat di sini, Rizik Syihab ini tahanan pembantaran ini. Dia sampai di rumah sakit umum. Dia di bawah pengawalan polisi. Dan semua nanti selama dia ditahan di dalam rumah sakit umum, dia tidak diperhitungkan dalam putusan hakim. Sehingga harapan saya supaya Rizik Syihab ini semoga dia sehat-sehat menjalani semua proses hukum itu sampai nanti dia selesai menjalani hukuman itu keluar dari tahanan supaya sehat-sehat selalu. Itu harapan saya. Sekian dan terima kasih.